Cahaya Sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pemerhati roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, guna mengikuti program bimbingan dan pelajaran ilmiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala. Kami hadirkan dari studio Mini Al-Iman, Setai Ali, Surabaya. Dari pembahasan lanjutan A'malul Qulub, seperti apa dan bagaimana, insya Allah kita akan segera ikuti kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, selanjutnya para Ustadz kami persilakan. Falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam keadaan sehat wal afiat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ubudiyah, mempersiapkan bekal menuju akhirah. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, kita bermuji Allah, bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Pertama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk membekali diri kita dengan ilmu yang merupakan sumber kebaikan bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillahi awalan wa akhirah, wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, untuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang a'malul qulub yang kita sadu dari kitab Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ringkasan dari kitab Madarijus Salikin. Telah dijelaskan sebelumnya tentang sikap atau perangkat syaitan untuk menyesatkan umat manusia, yang disimpulkan dalam 3 atau dalam 7 poin penting yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah kekufuran, setelah itu bid'ah, kemudian setelah itu dosa besar, kemudian dosa kecil, kemudian perkara-perkara yang mubah yang menyibukkan dari hal yang atau dari kewajiban, kemudian perkara-perkara yang kurang utama atau yang tidak utama dan meninggalkan hal-hal yang lebih utama. Kemudian setelah itu ya gangguan, kejahatan yang disebarkan oleh syaitan,
berkolaborasi dengan syaitan manusia dari jenis manusia untuk merongrong, untuk menyebarkan provokasi dan juga propaganda, mengganggu manusia dan mukmin secara khusus yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 poin penting yang harus kita waspadai. Maka kita harus senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dan mewaspadai berbagai langkah-langkah propaganda syaitan dan juga perangkap-perangkap syaitan yang akan membinasakan orang-orang yang terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu, hendaklah senantiasa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah, tentunya dengan memperbanyak perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, berlepas diri dari daya dan upaya kita, dan memperbanyak taubat dan istighfar. Karena kita senantiasa berjerumus dalam kesalahan, dosa dan kemaksiatan, maka penting bagi kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan taubat tersebut kita semakin mulia di sisi Allah dan syaitan semakin pesimis untuk menghadapi kita. Selama kita senantiasa kembali kepada Allah, setiap terjerumus ke dalam dosa, maka hendaklah kita bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senang dengan taubat kita. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yafrahu bi taubati 'abdihi. Sungguh senang dengan taubat seorang hamba. Dan tentunya dengan demikian syaitan semakin hina, semakin kecewa, makin pesimis untuk menyesatkan, untuk menggoda hamba-hamba Allah yang senantiasa bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara hal yang harus kita ketahui bahwa bertaubat kepada Allah adalah rutinitas harian kita, hal yang tidak terpisah dalam kehidupan kita, dan yang demikian itu harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Karena sesungguhnya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara hukum bertaubat itu adalah bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak melakukan lagi, dan selalu istiqamah dalam kondisi yang demikian itu. Maka kata beliau, di antara hukum yang berkaitan dengan taubat adalah bersegera bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, bergegaslah untuk meraih keampunan Rabbmu. Yang demikian itu tentu dengan bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar. Dan bertaubat adalah kebaikan dan amal saleh, taatan kepada Allah. Dan Allah juga memintakan kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Karena sesungguhnya menunda taubat, menunda-nunda taubat itu merupakan dosa tersendiri yang harus pelakunya bertaubat lagi untuk dosa menunda-nunda tersebut. Makanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa barang siapa yang menunda-nunda taubat itu adalah dosa, maka dia membutuhkan pada taubat yang selanjutnya, bertaubat dari menunda-nunda taubat tersebut. Ini hal yang perlu diperhatikan. Maka hukum taubat itulah bersegera, tidak ditunda-tunda. Karena seorang tidak mengetahui apa yang akan menimpa dirinya, apa yang akan terjadi bagi dirinya, dan apabila datang ajal kematian, tentu tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat, sehingga yang tersisa adalah penyesalan dan kerugian. Wal-iyazu billah. Ikhwatal iman,
para pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan hakikat dari taubat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu taubatun nasuh. Taubatun nasuha. Apa hakikatnya? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Tahrim ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Rabb kalian akan mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita mengetahui banyak sungai dalam surga. Sungai air tawar, sungai madu, sungai khamar, dan yang lain-lainnya. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita semua, hamba-hambanya yang beriman, dengan sifat yang melekat pada diri kita, yaitu al-iman. Seruan dari Allah Ar-Rahman pada hamba-hambanya ahli iman dengan sifat al-iman. Ya ayyuhalladzina amanu, karena orang-orang yang berimanlah yang akan mendengar, yang akan memperhatikan wasiat Allah, yang akan mendengar perintah Allah dan larangannya, sehingga perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bila hal itu kalian lakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni atau menghapus kesalahan kalian, sayyi'atikum. Dan di akhirat akan memasukkan ke dalam surga. Di dalamnya berbagai kenikmatan. Di dalamnya terdapat kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, tidak pernah terlihat, tidak pernah didengar, tidak pernah terbesit dalam benak pikiran kita. Di antaranya sungai-sungai yang mengalir di bawah surga tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertaubat. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman seluruhnya kepada Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Kemudian taubat yang diinginkan oleh Allah adalah taubatan nasuh, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat yang mulia ini dalam surat At-Tahrim ayat ke-8. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, maka cara atau faktor utama untuk menghapus kesalahan, bagaimana dijelaskan dalam ayat yang mulia ini, adalah bertaubat kepada Allah, dan bukan sembarang taubat, yaitu taubatan nasuh, taubat yang sesungguhnya,
taubat yang tulus, suci, bersih. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat an-nasuh. Dan apa hakikat dari taubat an-nasuh? Yang balasannya pengampunan terhadap dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukil sebagian perkataan ulama salaf menjelaskan tentang hakikat taubat. Taubat an-nasuh. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Kata mereka, at-taubah an-nasuh, taubatun nasuha tersebut, an yatuba min ad-dambi thumma la ya'udu ilaih. Bertaubat dari dosa kemudian tidak kembali melakukannya. Kama la ya'udu al-labanu ila ad-dar'i. Bagaimana susu tidak akan bisa dikembalikan lagi ke tempatnya. Dan ini adalah penjelasan tentang hakikat taubat an-nasuh. Dalam nukilan yang lain dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa taubat an-nasuh mencakup 4 perkara, yajma'uha arba'atu umurin atau arba'atu asya'. Yang pertama al-istighfar bil lisan. Perbanyak istighfar dengan lisan. Yang kedua wal-iqla'u bil abdan. Meninggalkan dosa tersebut dengan anggota badan. Kemudian yang selanjutnya wa idmaru tarkil audi bil janan. Dan berniat ya untuk tidak kembali lagi, ya, tentunya dengan hati. Jadi hatinya berniat untuk tidak kembali melakukannya. Wa muhajaratu sayyi'il ikhwan, dan meninggalkan ya teman-teman yang jelek, sahabat-sahabat yang jelek. Dan ini dijelaskan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Yang pertama beristighfar, artinya dengan lisan, kemudian meninggalkan dengan anggota badan, dan melakukannya anggota badan kita, tangan kah, atau mata kah, telinga, atau kaki, karena itu yang melakukan, berjalan ke tempat yang haram, memandang yang haram, mendengar yang haram, ya, ucapkan yang haram, maka ditinggalkan semua hal itu. Kemudian berniat di hati untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatannya demikian itu. Kemudian karena antara sumber dosa tersebut adalah pengaruh dari teman yang jelek, maka konsekuensi dari bertaubat agar tidak kembali melakukan kejahatan adalah meninggalkan teman-teman yang tidak baik. Karena sesungguhnya teman yang tidak baik akan menyeret kepada yang tidak baik, sebagaimana teman yang baik akan membawa kepada kebaikan. Sahabat iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan ya, dari pernyataan para ulama salaf di atas, atau pernyataan para ulama salaf yang telah disebutkan tadi, ya, beliau menyimpulkan bahwa hakikat dari taubat an-nasuh
itu mencakup 3 perkara kata beliau. Ya. An-nushu fi at-taubati yatadammanu 3 asya'. Nasuhah di dalam bertaubat, taubatan nasuhah itu mencakup 3 perkara. Yang pertama, ta'mimu jami'adh dhunubi wa istighraquha fiha, bihaitsu la tada'u dhanban illa tanawalathu. Ini hakikat yang pertama, yaitu taubat yang mencakup ya seluruh bentuk dan jenis dosa, dan tidak menyisakan satu pun dari jenis dosa kecuali terkandung di dalam taubat tersebut. Artinya, bertaubat dari seluruh dosa yang pernah dilakukan, yang besar atau yang kecil, yang tampak atau tersembunyi, yang telah berlalu atau yang akan datang. Nah, bertaubat dari semua dosa. Dan ini selaras dengan apa yang diucapkan Nabi dalam doanya. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu, diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa, yang besar dan yang kecil, yang tampak dan yang tersembunyi, dan yang yang pertama, yang terdahulu dan yang akan datang. Ini yang pertama. Yang kedua, ijma'ul azmi was-sidqi bi kulliyatihi 'alayha, bihaitsu la yabqa 'indahu taraddud wala talawum wala intidhar, bal yajma'u 'alayha kulla iradatihi wa 'azimatihi mubadiran biha. Artinya atau kesimpulannya adalah membulatkan tekad, ya, was-sidq, kejujuran dengan sepenuhnya, dengan sepenuh hati, yang tidak ada sedikit pun, yang tidak tersisa sedikit pun taraddud, keraguan, ya, dan juga ya menunggu-nunggu, tapi dia bersegera dengan segala ya azam yang kuat, kejujuran yang sempurna di hatinya, ya, telah dibulatkan tekadnya, kemudian disempurnakan ya kejujuran di dalam hatinya, hingga tidak tersisa lagi yang namanya taraddud, keraguan-raguan, ya, atau menunggu-nunggu. Nah, bal yajma'u 'alaiha kulla iradati, kan tetapi kata beliau, semua iradahnya, keinginannya dan azamnya sungguh telah ya terkonsentrasi dalam satu titik, sehingga dia bersegera untuk melakukan taubat tadi. Artinya tidak menunda-nunda dan betul-betul berazam kuat, iradah yang serius untuk bertaubat. Kemudian poin yang ketiga, hakikat dari taubatan nasuh, takhlisuha min asy-syawa'ib wal 'ilal al-qadiha fi ikhlasi. Jadi betul-betul membersihkan ya taubat tersebut dari berbagai noda-noda atau hal-hal yang akan ya mencemari ketulusan dia dalam bertaubat tadi. Jadi hal-hal yang akan menodai ketulusan taubatnya, ya, itu harus ditinggalkan. Atau yang akan menghalang dia, ya, dari sifat takut yang tulus semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau harapan berharap kepadanya, atau rasa takut ya
Jadi meninggalkan semua hal-hal yang akan mengurangi ketulusan taubat tersebut. Ya. Yang akan menghalangi ketulusan dia, ketulusan cintanya kepada Allah, kesempurnaan takut kepada Allah, yaitu adalah ibadah, ya, dari berbagai, ya, hal-hal yang akan membendung dia dari melakukan yang demikian itu, seperti, ya, kekhawatiran dia terhadap mungkin kedudukannya atau hartanya, ya, atau status sosialnya, atau pujian manusia, ya, rekomendasi manusia, reputasinya di hadapan manusia, ya, atau dengan dia bertobat mungkin, ya, ditinggalkan oleh para simpatisannya. Nah, jadi banyak hal-hal yang akan mengurangi ketulusan taubat tadi, karena dia berpikir kalau saya bertaubat, kembali kepada Allah, kembali kepada pangkuan sunnah, mengikuti syariat Allah, khawatir dia kedudukannya akan dicopot, jabatannya akan dicopot, karena orang-orang di sekitarnya adalah orang yang tidak menginginkan demikian itu, atau hartanya akan dipermasalahkan, atau status sosialnya akan berkurang, ya, tercemari, atau reputasinya akan berkurang, popularitasnya juga akan redup, atau pujian manusia akan berkurang, dan berbagai, ya, alasan-alasan yang menghantui dirinya, yang merusak benak pikirannya, sehingga menjadikan dia orang-orang yang asal-asalan dalam bertaubat, tidak serius, tidak tulus. Ini tentunya bukanlah taubatun nasuh. Dan perlu kita pahami bahwa janji Allah yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan memasukkan kita ke dalam surga dengan bertaubat, taubatan nasuh, atau dengan bertaubat yang demikian itu dikaitkan dengan taubatan nasuh, bukan sembarang taubat, bukan asal-asalan dalam bertaubat, ya, bukan seperti yang diistilahkan taubat, ya, sambal lado. Begitu pedas ditinggalkan, begitu hilang rasa pedas kembali lagi, begitu seterusnya, ya. Maka yang demikian itu bukanlah taubatan nasuha. Kembali dipahami, kalau dipahami bahwa taubatan nasuh mencakup, ya, 3 kriteria yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, bahwa taubat tersebut betul-betul, ya, mencakup seluruh dosa, tidak menyisakan satupun jenis atau bentuk dari dosa. Yang kedua, betul-betul, ya, membulatkan tekadnya dan mengkonsentrasikan, ya, kejujuran yang sepenuhnya, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya, kebimbangan, dan menunggu-nunggu untuk melakukan taubat tersebut. Bahkan dia bersegera melakukannya. Kemudian membersihkan taubat tersebut dari seluruh hal-hal atau perkara yang akan menodai ketulusan taubat itu, ya, yang akan, ya, mengurangi atau yang akan menjauhkan sifat takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sifat, ya, berharap, seharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecintaan yang ada dalam hatinya kepada Allah.
ya, karena kekhawatiran kepada banyak hal yang dia miliki dalam hidup. Mungkin khawatir kedudukannya akan hilang, jabatannya akan dicopot, hartanya mungkin akan diambil, ya, atau reputasinya akan berkurang, popularitasnya mungkin akan redup, ya, kemudian pujian manusia akan hilang, bahkan mungkin mereka akan mencelanya, mengkritisinya, dan seterusnya. Ini tentu hal-hal yang akan merusak, menodai ketulusan taubat. Selama taubat tersebut tidak terpenuhi ketiga perkara yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi, maka belum dinamakan taubat tersebut taubatan nasuh. Nah, oleh karena itu kata beliau, hal yang juga sangat penting kita pahami dalam kesempatan kali ini, seorang yang melakukan dosa, ya, dan itu tentu akan bermasalah bagi kehidupannya di dunia dan di akhirat, penghalang dari masuk surga, kecuali bila Allah memaafkan, ya, dan mengampuni dosanya, ya, menjadi penghalang. Nah, dia tidak akan, ya, dimasukkan langsung ke dalam surga kecuali telah disucikan dari dosa, karena surga adalah tempat atau tempat kenikmatan yang suci bersih. Maka kata beliau, orang-orang yang melakukan dosa pasti akan disucikan dari dosanya, ya, sehingga dia berhak untuk masuk surga. Ya. Ini bila dia, ya, orang-orang yang beriman. Nah, adapun mereka yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman, maka tentunya mereka akan langsung dimasukkan oleh Allah dalam neraka waliyazubillah, dan tidak ada, ya, peluang dan kesempatan bagi mereka untuk, ya, dimasukkan ke dalam surga, karena sesungguhnya kekufuran dan kesyirikan tersebut tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila pelakunya mati dalam kondisi yang demikian itu. Adapun orang-orang yang beriman, ya, atau mereka yang berada dalam kekufuran, kemudian sebelum meninggal dia bertaubat, maka tentunya dia akan selamat, ya, dia akan dibersihkan dari dosa-dosa tersebut. Maka kata beliau, istilah beliau, ada 3 sungai besar, ya, yang akan membersihkan noda-noda dosa tersebut, ya, ada di dunia dan ada 1 di akhirat, ya. Berarti ada 4 sungai yang akan membersihkan dosa-dosa para pelaku kejahatan atau kejahatan orang-orang yang berbuat dosa. Harus dibersihkan kalau ingin masuk surga. Jadi istilah beliau ada 3 anharin idham. Wa li ahli dhunub 3 anharin idham yatatahharuna biha fid dunya. Ada 3 sungai, ya, besar yang akan mensucikan para pelaku dosa di dunia. Jika tidak tersucikan di dunia, maka dia harus disucikan di akhirat, baru berhak masuk ke dalam surga. Ya. Sungai yang pertama kata beliau, Nahrut Taubatin Nasuha. Sungai Taubatan, ya, Taubat Nasuha. Jadi istilah beliau sungai, air yang jernih, bersih, yang membersihkan noda-noda. Ya. Karena sifat air adalah membersihkan. Beliau mengumpamakan bahwa taubat adalah bagaikan sungai,
Air yang akan membersihkan noda-noda yang menempel di jasad kita, di badan kita. Begitu juga taubat akan membersihkan noda-noda dosa yang menempel di hati kita, di jiwa kita. Maka beliau namakan yang pertama Nahrut Taubatan Nasuh, sungai taubat nasuh, taubatan nasuha. Sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha. Yang kedua, sungai yang kedua, wa nahrul hasanatil mustaghriqah lil awzaril muhitati biha. Sungai kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang mencakup, yang meliputi seluruh dosa-dosa yang ada pada diri, yang meliputi hamba tadi, yang menyelimuti hamba tadi, melingkari dia, dosa dilakukannya. Maka kata beliau, kebaikan tersebut, kebaikan yang dilakukan akan menghapus, sungai kebaikan tersebut akan menghapus, membersihkan dosa-dosa yang meliputi diri hamba tadi. Karena Allah mengatakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan tersebut akan menghilangkan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan tersebut, membersihkan. Ini sungai yang kedua. Dan yang ketiga, belum mengistilahkan nahrul masaibil azimatil mukaffirah. Sungai musibah-musibah, ujian-ujian yang besar yang Allah turunkan, Allah berikan kepada hamba disebabkan dosanya, dan ujian-ujian tersebut, musibah-musibah tersebut akan menghapuskan mukaffirat, menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Itu di antara hikmah ujian tersebut. Nah, ini 3 sungai di dunia. Maka kata beliau, wa idza aradallahu bi 'abdihi khairan adkhalahu ahada hadhihi al-anhar thalath. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam salah satu dari 3 sungai yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, taubatan nasuh, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, taubatan nasuh. Yang kedua, untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan menghapus dosa-dosa. Taubat menghapus dari dosa-dosa besar dan kecil. Dan kecil secara khusus dihapus oleh kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah musibah yang diturunkan oleh Allah, musibah-musibah yang besar yang diturunkan oleh Allah yang menjadi kafarah. Jadi kafarat itu merupakan rahmat Allah. Allah ingin membersihkan hamba dengan ujian dan cobaan tersebut. Nah, kemudian kata beliau, sehingga bila Allah telah memasukkan dia ke dalam ketiga atau salah satu 3 sungai yang telah disebutkan tadi, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan suci bersih, sehingga tidak dibutuhkan lagi kepada sungai yang keempat di akhirat. Dia ada 1 sungai di akhirat. Ini istilah beliau, maka nahrun. Apa itu? Yaitu, waliyazubillah, kita berlindung pada Allah, nahril jahim, sungainya neraka jahim. Jadi di akhirat tidak ada tempat untuk membersihkan dosa kecuali hanya 1, yang beliau istilahkan nahrul jahim.
sungai neraka. Maka orang yang berdosa, waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah, ya, dari neraka. Jika di dunia tidak bertaubat, taubatan nasuh, dia mati dalam keadaan berdosa, dosa-dosa besar yang tidak sampai pada kekufuran, atau dosa-dosa kecil, ya, karena tahu dosa besar yang mengeluarkan dari Islam, seperti syirik, sihir, dan yang lainnya, ya, maka tidak ada peluang untuk dibersihkan. Tapi mereka yang mati dalam keadaan berbuat dosa yang tidak sampai kepada kekufuran, maka dia harus mendapatkan, ya, peluang untuk bisa masuk surga, tapi dibersihkan terlebih dahulu. Ya, bagaimana Allah membersihkan hamba-hamba tersebut dari dosa? Ya, bila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu karunia dari Allah. Insya afa anhu. Apabila Allah menghendaki, ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia selamat. Tapi bila Allah tidak mengampuninya, adzabahu, diazab oleh Allah, wa dzalika fadluhu, dan itulah keadilan Allah. Ya, tidak ada yang akan merubah keputusan Allah, dan tidak ada yang akan membendung kebaikan dan karunia Allah. Itu akidah Ahlussunnah. Maka bila tidak dimaafkan, maka hanya ada satu tempat atau sungai untuk membersihkan dosa-dosa tersebut. Apa itu? Yaitu neraka. Nah, selama di hatinya ada tauhid, ada keimanan. Karena sebagaimana akidah Ahlussunnati wal Jamaah, bahwa tidak ada yang kekal di dalam api neraka orang-orang yang di hatinya ada keimanan atau tauhid. La yabqa fil nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Tidak akan kekal dalam api neraka orang-orang yang di hatinya ada secuil keimanan. Man qala la ilaha illallah, ya, man qala la ilaha illallah nafa'athu yawman min ad-dahr. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka akan bermanfaat baginya suatu saat. Di dunia dia meninggal dalam keadaan Islam, di akhirat masukkan ke dalam surga. Tapi sebagaimana disampaikan tadi, bila dalam keadaan berdosa dia meninggal, tapi di hatinya ada tauhid, ya, tidak ada hal-hal yang akan merusak dan membatalkan atau menghancurkan ketauhidannya dan keimanannya, ya, maka dia harus dibersihkan dari dosa tersebut. Kemudian setelah bersih, dia akan masukkan ke dalam surga dengan syafaatus syafi'in, syafaat, memberikan syafaat, ya. Orang mukmin akan memberikan syafaat kepada saudaranya, para malaikat akan memberikan syafaat, para nabi akan memberikan syafaat, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila tidak tersisa lagi dari kalangan hambanya memberikan syafaat, maka tersisa Rabbul Alamin di tangannya. Dan hakikatnya syafaat tersebut milik Allah. Maka dia akan mengeluarkan dari api neraka hamba-hambanya yang masih ada dalamnya tauhid, sampai di antara mereka yang disucikan di dalam sungai neraka tersebut, waliyazubillah, ada orang-orang yang saking lamanya, ya, berada di dalam neraka karena dosa dan kesalahannya, sampai mereka menjadi gosong, menjadi seperti arang yang dikenal dengan al-jahannamiyun,
dinisbatkan kepada Jahannam karena begitu lama ya menetap di neraka untuk dibersihkan dari dosa-dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga begitu mereka dikeluarkan dalam keadaan hitam seperti arang, dicelupkan ke dalam sungai kehidupan di dalam surga, kemudian mereka tumbuh ya hidup bersih, suci, sehingga berhaklah mereka untuk berada masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa dan kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, tidak ada ya alasan bagi kita yang ingin selamat untuk menunda-nunda taubat. Karena menunda taubat adalah dosa yang kita harus bertaubat dari hal itu. Dan perhatikan apa yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim. Karena kita adalah orang yang beriman dan yakin ada pembalasan. Karena tidak masuk akal. Ya, diperintahkan di dunia kita untuk beriman, beramal soleh, bercapek-capek, berletih-letih. Kemudian ternyata di akhirat sama saja posisinya seperti orang yang kafir, orang yang tidak beramal, orang yang buat kejahatan. Dan ini semua tentunya ya Maha Suci Allah dari penyamaan ya kondisi manusia yang beriman dengan yang tidak beriman. Sehingga apa gunanya jika seandainya disamakan ada surga dan ada neraka? Akidah kita, maka pasti ada pembalasan. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jelek ya diazab di neraka. Jika kejahatan tersebut bentuknya kekufuran dan kemurtadan, syirikan yang mengeluarkan dari Islam, maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan bila kejahatan ya, selain dari kekufuran dan kesyirikan tadi, hal-hal yang mengeluarkan dari Islam, yang mengkafirkan, ya, maka tentunya dia masih mendapatkan harapan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan satu catatan yang sangat penting sekali yang harus kita perhatikan, bahwa beliau menyebutkan ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau taubat seorang hamba penting sekali para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Mungkin jarang atau kita nggak peduli atau nggak perhatian ya dengan kondisi seperti itu, bahwa taubat seorang hamba kepada Allah itu selalu disertai ya dengan taubat Allah kepadanya sebelum dia bertaubat dan taubat Allah kepadanya setelah dia bertaubat. Apa maksudnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah seorang hamba melakukan dosa dan kemaksiatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang membimbing dia, yang memberikan taufik kepadanya, yang memberikan ilham, petunjuk kepadanya untuk bertaubat. Dan ini adalah bentuk dari taubat Allah bagi hambanya. Ya. Karena demikian itu siapa yang mengizinkan? Siapa yang memudahkan? Siapa yang memberikan taufik dan pertolongan dan bimbingan? Ya, sehingga hamba tersebut bertaubat kepada Allah. Ini merupakan taubat Allah. Artinya apa taubat Allah? Itu menerima, membimbing di sini. Membimbing hamba untuk bertaubat, inilah karunia dari Allah. Ini bentuk dari taubatullah ala ibadihi, yaitu Allah menerima taubat hamba tadi. Taubat Allah terhadap hamba-hambanya. Kemudian, begitu hamba telah bertaubat, maka Allah menerima taubat tadi.
maka semuanya kembali kepada Allah. Allah Tawwab yang menerima taubat, dan hamba pun Tawwab, yaitu yang kembali kepada Allah dengan taubat tadi. Dalam kedua kondisi tersebut, semuanya kembali kepada karunia Allah. Allah yang membimbing seorang hamba untuk bertaubat, ini bentuk taubat yang pertama, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima taubat hamba apabila hamba itu kembali kepada Allah. Dan ini merupakan taubat yang kedua. Rahimakumullah. Sehingga taubat yang pertama adalah, artinya adalah bimbingan Allah, petunjuk Allah untuk hamba agar kembali kepadanya. Dan taubat yang kedua, Allah menerima taubatnya dan membalas taubat tersebut, yaitu dengan mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Ya. Dalam istilah Imam Ibnu Qayyim, ya, فَإِنَّهُ تَابَ عَلَيْهِ أَوَّلًا إِذْنًا وَتَوْفِيقًا وَإِلْهَامًا. Maka Allah menerima taubatnya. Menerima taubatnya yang pertama dengan mengizinkan, memberikan taufik dan ilham, petunjuk kepadanya. Fatabal abdu, maka hamba tadi bertaubat. Bila hamba telah bertaubat, yaitu bimbingan dari Allah, fataba alaihi thaniyan, maka Allah menerima taubatnya. Qabulan wa ithabatan, menerima dan memberikan balasan. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam surat At-Taubah. Qala subhanahu, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Di sini disebutkan ada dua taubat. Yang pertama, ya, sungguh Allah telah, ya, memberikan taubat, mengkaruniakan taubat kepada Nabi dan kaum muhajirin wal ansar, itu para sahabat yang mengikuti beliau di waktu-waktu, ya, yang genting, yang sulit, ya, dalam peperangan, ya. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, setelah hampir saja hati mereka, hati sebagian dari sahabat melenceng. Begitu ancaman yang begitu berat, ya, menghadapi musuh dalam peperangan. Nah, bagaimana terjadi di waktu perang Badar, waktu Ahzab, dan yang lainnya, ya. Di waktu juga bagaimana perang Tabuk, kesulitan yang luar biasa, ya. Kemudian Allah bimbing mereka untuk bertaubat kepada Allah, dan bimbingan Allah bagi Nabi, kaum muhajirin wal ansar yang mengikuti Rasul dalam kondisi-kondisi sulit dan kondisi-kondisi yang sangat genting sekali. Begitu mereka kembali kepada Allah, maka apa yang terjadi? Fataballahu alaihim, thumma taba alaihim. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Berarti ada dua taubat di sini. Taubat yang pertama, Allah bimbing mereka untuk bertaubat. Taubat yang kedua, Allah terima taubatnya. Maka perhatikan, muslimin dan muslimin, hamba-hamba Allah, ada dua taubat yang jangan sampai luput dalam ingatan kita. Pertama, begitu kita bertaubat, ini bimbingan dari Allah, adalah bentuk taubat yang pertama. Ini, ya, awal dari taubat, ya, titik awal dari taubat. Kemudian yang kedua, berakhir dengan Allah menerima taubat kita. Dan sesungguhnya Allah sungguh sangat, ya, sayang dan, ya, sayang dan juga sangat merahmati, ya, mereka, dan menyantuni dan rahmat atau sayang kepada mereka. Maka kata beliau, al-abdu tawwab, hamba itu adalah orang yang tawwab, yang selalu bertaubat. Wallahu tawwab, dan juga Allah tawwab,
yang menerima taubat. Maka di antara nama Allah At-Tawwab. Nama Tawwabur Rahim. Nah, fataubatul abdi ruju'u ila sayyidi ba'dal ibaq. Taubat seorang hamba adalah kembalinya dia kepada Allah tatkala setelah melakukan kesalahan. Ya. Taubatul Rabbi dan taubat Allah. Artinya Allah menerima taubat hamba, itu maksudnya. Ada dua kata beliau. Idhnun wa taufiqun wa qabulun wa i'tidad. Taubat yang pertama, taubat Allah pada hambanya. Apa maksud taubat Allah kepada hambanya? Atau taubat Allah bagi hambanya? Taubat hamba kepada Allah. Mungkin ini ungkapan yang lebih pas ya. Taubat Allah untuk hambanya. Dan taubat hamba kepada Allah. Okay. Nah, taubat Allah untuk hambanya ada dua, kata beliau. Yang pertama, idnun wa taufiqun. Allah izinkan dan Allah bimbing dia untuk kembali kepada Allah. Ini yang pertama. Setelah mereka kembali kepada Allah dengan izin dan bimbingan Allah, wa qabulun wa i'tidad, yaitu Allah menerima dan mengakui kesalahan taubat tersebut. Itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Sehingga Allah senang kalau hamba itu bertaubat. Ya. Allah sangat senang. Innallah yafrahu bi taubati 'abdihi. Allah senang. Sungguh sangat senang dengan taubat hambanya. Ini kata beliau, sehingga taubat tersebut ada bidayah, mabda'nya, ada muntaha. Ada titik awalnya, ada titik akhirnya. Maka titik awalnya apa? Taubat tersebut ar-ruju' ila Allah bisuluki siratil mustaqim. Di dunia kita kembali kepada Allah dengan mengikuti jalan Allah yang lurus yang telah dibentangkan oleh Allah bagi hambanya, yang akan mengantarkan mereka kepada ridha Allah, sehingga Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Ini titik awal dari taubat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukin kepada jalan yang lurus. Kemudian Allah mengatakan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul. Dan inilah jalanku, kata Allah, yang lurus. Ikuti jalan tersebut. Ini awal dari perjalanan taubat kita, mengikuti siratul mustaqim. Ya. Fattabi'u, ikuti. Wa la tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain ada syubhat, ada syahwat. Itu semua jalan yang akan menjerumuskan ke dalam penyimpangan, dosa, dan kemaksiatan. Penyimpangan. Jalan yang lurus ini. Kata Allah, ini, ikuti. Ini titik awal perjalanan taubat kita. Mengikuti siratal mustaqim. Ya. Tinggalkan pemikiran-pemikiran yang sesat, akidah-akidah yang menyimpang, perbuatan-perbuatan bid'ah, maksiat. Tinggalkan. Ikuti jalan Allah. Siratal mustaqim. Wa nihayatuha, titik akhir ya dari batas akhir dari taubat tersebut, ar-ruju' ilaihi fil ma'ad, kembali kepada di akhirat nanti. Ya, kita semua akan kembali kepada Allah. Wasuluki siratil ladzi nasabahu musin al-jannah, dan kita akan mengikuti, melewati jalan atau jembatan yang dibentangkan, yang diletakkan oleh Allah di atas neraka, yang akan mengantarkan kepada surga. Maka ada korelasi hubungan taubat ya, yang pertama dengan taubat yang kedua, yaitu titik awal dari taubat dan titik akhir dari taubat. Faman raja'a ila Allah fi hadhihi ad-dar bit-taubah, barang siapa yang kembali kepada Allah di dunia ini dengan bertaubat. Barang siapa yang kembali kepada Allah di dunia ini dengan bertaubat. Bagaimana akhir dari kehidupan dia di akhirat? Raja ilaihi fil ma'adi bis-thawab. Maka dia akan kembali kepada Allah di akhirat dengan mendapatkan pahala, sehingga dia masuk ke dalam surga. Subhanallah. Jazaan wifaqah. Balasan yang sempurna sesuai dengan amalan. Maka bergegaslah kaum mukminin untuk bertaubat kepada Allah, dosa-dosa apa saja,
besar dan kecilnya, tampak dan yang tersembunyi, yang berlalu dan yang akan datang, maka hendaklah kita bergegas untuk bertobat kepada Allah dan memahami hakikat taubatan nasuh, sehingga demikian Allah akan maafkan kesalahan kita, diampuni dosa kita, dan diterima taubat kita, sehingga dimasukkan ke dalam surga di akhirat kelak. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesempatan dan keluangan waktu yang Ustaz berikan untuk menyampaikan bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat pada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah melimpahkan taufik dan keberkahan untuk kita semuanya untuk bisa memahami dan mengambil faedah serta manfaat dari penjelasan Ustaz di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami akan membacakan pesan singkat dari Cito Siswanto di Banyumas yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, apakah tobat untuk satu dosa atau tobat itu bisa untuk semua dosa? Jazakallahu khairan Ustaz. Silahkan. Akhi Tito ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya, apakah taubat tersebut untuk semua dosa atau untuk dosa tertentu? Dalam hal ini, ya, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk bertobat dari seluruh dosa, ya, dari semua dosa tanpa terkecuali. Ya, itulah tadi yang jelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa mencakup ya, semua dosa. Ini taubatan nasuha, semua dosa. Dan pastilah kita banyak ya atau telah lupa dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengingat mungkin dosa-dosa yang pernah dilakukan begitu banyak, yang besar atau yang kecil. Banyak sekali, tampak dan tersembunyi. Tapi semua itu tidak akan ya luput dari catatan malaikat. Maka di sini Rasulullah SAW ya memberikan contoh, berikan tauladan kepada kita, sehingga di antara doa yang banyak juga beliau ucapkan di waktu sholat, terutama di waktu sujudnya, beliau memohon keampunan dari semua dosa. Ya. Allahumma gfir li dzambi kullah. Ya, begitu. Ya Allah, ampuni semua dosaku. Kemudian beliau menyebutkan dosa apa saja, ya, semuanya. Tidak rincikan satu persatu. Dosa, semua dosa tersebut ada dosa yang ya, yang besar, ada yang kecil. Nah, Allahumma fir li dzambi kullahu diqqahu wa jillah. Diqqah yang kecil. Wa jillah, nah, itu yang besar. Wa awwalahu wa akhirah, yang terdahulu. Wa akhirah yang akan datang. Wa sirrahu, dan tersembunyi. Wa alaniyatah, dan yang tampak. Jadi, bertaubat kepada Allah dari semua dosa yang pernah dilakukan, baik yang kita ketahui atau yang telah kita ya atau yang telah lupa atau yang tidak kita ketahui telah lupa, maka berdoa pada Allah agar Allah ya mengampuni dosa-dosa kita secara keseluruhannya tanpa terkecuali. Nah, demikian Allahu a'lam. Barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan dari pertanyaan saudara kita Dun Nur Al-Mithri yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, ini bertanya terkait takdir karena dosa sebelumnya. Kalau ada takdir yang kita dapati dan sebelumnya kita berbuat dosa sehingga kita curiga takdir yang menimpa kita itu dikarenakan dosa, apakah dengan taubat efek-efek keburukan dari takdir yang kita alami itu bisa hilang? Mohon pencerahannya Ustadz, silahkan. Terima kasih kepada saudara, kalau tidak salah tadi namanya Dun Nur, ya, yang memiliki cahaya. Ya, apakah kita bertaubat? Ya, dosa yang ditakdirkan itu adalah dikarenakan dosa kita. Nah, apakah yang demikian akan ya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama yang harus kita pahami bahwa apa yang menimpa diri seorang hamba dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah, musibah yang menimpa dirinya itu sesungguhnya
ya disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Nah, Allah tidak akan menzolimi hambanya. Tapi tatkala mereka menzolimi diri mereka sendiri, berbuat dosa, maka turun musibah yang menimpa dirinya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa diri kalian karena disebabkan ya, perbuatan kalian. Oleh karena itu, seorang kembali kepada Allah dan bertaubat menyesali perbuatan dosa tersebut, sehingga bila dikembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Bila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia istiqamah, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan dia dari musibah-musibah yang akan menimpa dirinya. Tapi bila dia tidak kembali kepada Allah dan terus berbuat kemaksiatan, maka tentu juga senantiasa musibah tersebut menyertai dirinya. Dan seorang yang bertaubat, maka pasti diterima taubatnya oleh Allah. Dengan catatan harus taubatan nasuh. Dengan syarat dan kriteria yang telah disebutkan tadi. At-taibu minad dambi kaman la dambalah. Orang yang bertaubat dari dosa, maka seperti orang tidak berdosa. Sebagaimana yang kata Imam Ibnu Qayyim tadi, taubat yang diinginkan oleh Allah dari hambanya taubatan nasuh, bukan sembarang taubat. Bukan taubat asal-asalan. Taubatan nasuh. Karena di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengkaitkan pengampunan dosa dan dimasukkan ke dalam surga dengan taubatan nasuh. Naam. Maka hal yang perlu digarisbawahi dalam kesempatan ini, kita harus ya mengintrospeksi dan memahami hakikat taubatan nasuh agar dosa-dosa yang pernah dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana disampaikan tadi, istilah Imam Ibnu Qayyim, taubatan nasuh adalah sungai yang akan membersihkan dosa kita, diri kita dari noda-noda dosa pernah kita lakukan di dunia ini. Nah, oleh karena itu ya bahwa Allah telah mentakdirkan bila hamba berbuat dosa akan turun musibah menimpa dirinya. Tapi bila dia tidak melakukan, tidak terjadi musibah. Nah, itu semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian Allahu a'lam. Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari saudara kita Ijah atau Jah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afan mau bertanya, apakah kalau kita ingin mengerjakan sholat taubah dianjurkan mandi taubat terlebih dahulu? Syukron ya Ustaz, silahkan. Saudara atau saudara yang bertanya, seorang yang ingin bertaubat dan ingin melakukan sholat taubah, apakah dianjurkan mandi terlebih dahulu? Ya tidak. Tapi dia tentunya bersuci, berwudu untuk melakukan sholat. Mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tidak dalam keadaan junub. Nah, karena noda yang menempel di dirinya adalah hatinya adalah noda dosa. Sementara yang mandi yang wajib tersebut adalah noda yang bisa dilihat, ya, yaitu dalam keadaan junub. Jadi noda di sini dosa noda ma'nawiyah yang abstrak, ya, dan tidak bisa dilihat, tapi tampak nyata efek dan pengaruhnya. Hatinya yang ternodai, hati menjadi keras, hati tidak khusyuk, hati yang gelisah, gitu ya. Itu pertanda ada noda. Sulit mendengarkan nasihat, mata tidak sulit untuk menangis dan khusyuk karena ya mata hatinya tertutup, tidak bisa khusyuk. Nah, gimana untuk membersihkannya itu? Ya, dengan bertaubat, kembali kepada Allah. Dan bila kita jadikan media untuk bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan bermunajat, dan ibadah yang paling utama untuk kita bermunajat dalam keadaan sholat,
maka di sini namakan ya sholat taubat, tapi tidak diharuskan mandi, bahkan bukan syaratnya. Yang jelas berwudu ya, untuk sholat, kemudian ya balik kepada Allah dan bertaubat, memperbanyak istighfar waktu sujudnya atau di penghujung sholatnya, kemudian setelah sholat mungkin berdoa untuk memperbanyak ya istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allahu a'lam. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami angkat insyaallah telepon yang pertama di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Di mana? Mohon maaf. Hamba Allah di Jakarta, Pak. Silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Pak Ustadz. Tadi saya sholat subuh berjamaah. Lalu tiba-tiba kotoran cicak jatuh ke tangan saya Pak Ustadz. Madhab Syafi'i mengatakan itu najis. Kajian sunnah itu najis ringan. Itu sholat saya batal apa enggak ya Pak Ustadz? Kotoran apa Pak? Itu tangan saya jatuh kotoran cicak. Oh ya. Iya. Sholat saya itu sah apa tidak ya? Baik Bapak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Mungkin bisa diberikan kesimpulan lagi. Bapak Kurang ya. Bapak Saya tangkap dengan jelas. Bapak tadi pagi mengerjakan sholat subuh Ustaz. Ketika sholat ternyata dia menyadari bahwasanya tangannya terkena atau terjatuhi kotoran cicak. Menurut yang dia ketahui bahwasanya itu najis dan bisa membatalkan sholat. Tapi menurut sunnah itu, kajian sunnah katanya ini adalah najis kecil. Nah, bagaimanakah hukum sholat subuh saya Ustaz? Apakah harus diulang atau sudah sah? Silakan. Ya, sebagaimana kita maklumi bahwa di antara sahnya sholat itu adalah ya bersih dari najis, ya besar atau kecil. Nah, maka dalam hal ini bila seorang ya, meyakini atau mengetahui pada dirinya ada najis atau pakaiannya, maka hendaklah dia bersegera membersihkan. Nah, bersihkan dan menghilangkan hal itu. Bila diketahui itu ada najis, ya, baik najis yang mungkin besar atau kecil atau yang ringan, maka hendaklah dia ya, membersihkan dirinya. Baik itu mungkin di tempat sholat atau pakaiannya atau dirinya. Nah, dan bila hal itu tidak dibersihkan, maka tentunya tidak terpenuhi syarat sahnya sholat. Oleh karena itu, baik itu najis besar atau mungkin berat atau ringan, maka hendaklah kita membersihkan diri. Nah, membersihkan diri. Oleh karena itu ya, dalam hal ini, sholat yang disertai dengan najis tersebut tentu tidak memenuhi syarat. Maka hendaklah seorang mengulang sholat tersebut. Karena dia tidak memenuhi syarat untuk terima sholat tadi itu dalam keadaan suci. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan kami akan bacakan kembali dari Ummu Fatur Rahman di Bogor yang bertanya Ustaz, ingin bertanya, kalau kita melakukan kebid'ahan, apakah bisa mengeluarkan kita dari Islam? Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, terima kasih kepada Ummu Fatur Rahman. Apakah melakukan bid'ah bisa mengeluarkan dari Islam? Jawabannya, tidak diragukan bahwa bid'ah itulah dosa. Tapi tidak semua ya dosa itu bentuknya bid'ah. Karena bid'ah adalah sesat, maka kesesatan itu adalah penyimpangan dalam agama. Maka itulah dosa. Ya. Tapi tidak semua perkara ya dosa itu bid'ah.
Di antara dosa syirik tidak bid'ah. Durhaka kepada orang tua tidak bid'ah. Tapi ada bid'ah yang sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Bid'ah yang mengkafirkan, artinya mengeluarkan dari Islam. Ada bid'ah yang tidak sampai. Karena bid'ah tingkatannya juga bermacam-macam. Bagaimana dosa juga ada dosa besar, dosa kecil. Bid'ah begitu juga. Ada bid'ah yang besar, ada bid'ah yang ringan. Semuanya sesat. Semua harus ditinggalkan. Tidak ada bid'ah yang baik. Ya, begitu kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Maka dilihat apa bentuk bid'ah tadi. Bila bid'ah yang muncul seperti bid'ah orang-orang yang mengingkari semua sifat-sifat Allah. Bid'ah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ini jelas mengeluarkan dari Islam. Ya, mengeluarkan dari Islam. Bid'ah yang orang-orang yang mengkafirkan para sahabat Nabi. Mengkafirkan para sahabat Nabi. Alahmu keluar dari Islam. Bid'ah orang-orang yang mengingkari atau takdir Allah. Bahwa Allah tidak mengetahui apa yang terjadi. Ya. Dan mengingkari ya, penulisan takdir. Nah. Dan inilah bid'ah-bid'ah yang mengeluarkan dari Islam karena kekufuran. Bid'ah yang mengatakan Al-Quran makhluk, kufur. Ya. Adapun bid'ah-bid'ah dari sisi ya ibadah tidak sampai kepada kekufuran, maka ini tentu tidak mengeluarkan dari Islam. Bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, cara berzikirnya, cara salawatnya, atau ya, perbuatan-perbuatan yang tidak ada landasannya, sholat yang tidak ada tuntunannya, ya. Ini semua hal-hal yang tentunya tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi yang perlu diwaspadai setelah mengetahui bagaimana hukum bid'ah tadi, bid'ah itu ya kendati mungkin tidak sampai sebagian bid'ah tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi sesungguhnya telah mengeluarkan dari hatinya kecintaan kepada sunnah. Dan ini sangat berbahaya. Sehingga secara perlahan-lahan bid'ah akan menyeret dia kepada kekufuran. Ya. Menyeret dia kepada kekufuran. Sehingga dahulu dikatakan al-bid'atu baridul kufur. Bid'ah itu adalah pos yang akan terus mengantarkan. Ya. Pintu akan menjerumuskan atau untuk masuk ke dalam kekufuran. Dan tentunya dengan perbuatan bid'ah tidak ada lagi di hati itu ada bentuk kecintaan kepada sunnah tadi karena telah tertutupi oleh bid'ah tadi. Maka oleh karena itu ini sangat berbahaya. Ini yang sangat disenangi oleh iblis. Iblis sangat senang dengan pelaku bid'ah. Karena ya dia tidak akan terbesit di hati untuk bertaubat. Kalau orang berbuat kebaikan, menurut dia berbuat kebaikan, apakah akan pernah ya berpikir untuk bertaubat? Tidak mungkin. Nah, oleh karena itu hati-hati. Apapun bentuk bid'ahnya, keyakinankah, amaliyahkah, tinggalkan. Kita tidak butuh kata bid'ah. Kita namakan bid'ah hasan, nggak butuh. Agama telah lengkap kok. Telah lengkap. Sudah lengkap apa? Tak perlu ditambah lagi. Ya. Yang lengkap itu yang harus kita amalkan. Yang telah lengkap itu diamalkan. Tak perlu ditambah, dikurang, sudah cukup. Mau apa di dalam agama ini? Apa yang kita inginkan? Mau akidahnya sudah lengkap. Mau ibadahnya sudah lengkap. Mau akhlaknya sudah lengkap. Apa lagi? Gak ada yang perlu ditambah dan dikurangi. Gak perlu mengada-ngada. Gak perlu menambah-nambah. Itu bukan hak Anda. Bukan hak kelompok Anda. Bukan hak Anda merekayasa. Berfilsafat, oh ada bid'ah hasanah. Kemudian berdalil dengan sebagian pendapat ulama, ada bid'ah itu terbagi 5 dan lain. Itu bukan dalil. Itu perlu dicarikan dalil. Kira itu pernyataan yang keliru. Membagi bid'ah hasanah atau ada bid'ah sayyah. Rasul mengatakan bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Sudah jelas. Semua bid'ah itu sesat. Tidak ada yang baik.
Kalau ada yang baik, berarti agama belum sempurna. Ada yang perlu ditambah, ada yang kurang. Maka pernyataan yang mengatakan bahwa ada bid'ah yang baik. Dan kalau kita perhatikan orang-orang yang mengatakan ada bid'ah yang baik, kita melihat bagaimana amalan mereka. Betapa banyak amalan-amalan yang sahih, yang sunnahnya dari Nabi nggak dilakukan. Amalan-amalan nggak ada landasannya, itu yang lebih digemari dan itu yang lebih ya doyan untuk dilakukan. Ini penyimpangan yang luar biasa. Makanya begitu banyak kejelekan, penyimpangan dalam diri mereka, dan begitu jauhnya mereka dari kebaikan dan keberkahan. Kenapa? Ya amalannya asal-asalan, nggak diterima oleh Allah. Maka tidak berubah perilaku mereka, pola hidupnya. Karena kecintaan kepada bid'ah itu telah mendominasi hatinya, menyelimuti hatinya. Maka tidak ada ruang untuk cinta pada sunnah, pada amalan yang dicontohkan Nabi. Ini sangat berbahaya, ini penyimpangan. Sehingga dulu sebagian ulama salaf mengatakan, barang siapa yang menjadikan sunnah sebagai pembimbingnya, dia akan berbicara dengan benar dan hikmah. Tapi bila bid'ah yang mendominasi hidupnya, itu yang menggembleng dia, membimbing dia, menjadi panutannya, maka dia akan berbicara dengan kebatilan dan kesesatan, bahkan akan berbuat perkara-perkara yang sesat dan menyimpang dari agama Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai kejahatan, baik itu kekufuran, ya, syirikan, bid'ah, maksiat dan yang lainnya. Dan semoga kita senantiasa dibimbing untuk bertaubat, dan semoga Allah menerima taubat kita. Ingat, semoga Allah membimbing kita untuk bertaubat, dan semoga Allah menerima taubat kita. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Hadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaannya guna meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Ustaz dalam berdakwah untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan Amalul Qulub. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufiknya untuk kita semuanya untuk bisa memahami pelajaran ini dan mengambil banyak manfaat atau faedah dari penjelasan Ustadz. Kami yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kesabaran antum semuanya menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menghadirkan dan mengantarkan program acara ini ke ruang dengar Anda dan layar kaca Anda. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.